Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa anzala kitabahu hudan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunji qailaha minad dunya ila yaumiddin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum minas salihin. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadiruna rahimakumullah. Ittaqullaha ta'ala wa ati'uhu la'allakum turhamun wa la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailin. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratal kiram, jamaah salat Jumat Masjid At-Tanwir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pesan yang pertama dan paling utama disampaikan oleh khatib kepada kita semua adalah agar senantiasa kita semua meningkatkan intensitas dan ketakwaan kita. Intensitas di dalam ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa melaksanakan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala serta menjauhi larangan-larangannya. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Al-Adhkar, karya yang monumental dari Imam Nawawi rahimahullahu taala, beliau meriwayatkan satu hadis yang beliau riwayatkan di dalam Sahih Imam Bukhari dari sahabat Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan dari baginda Nabi anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuruhu masalul hayyi wal mayyit. Perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengingat Tuhannya, dan perumpamaan orang yang tidak mau mengingat Allah Subhanahu wa taala, tidak mau berzikir kepadanya, diumpamakan, dianalogikan seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Tentu orang yang mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang hidup. Orang yang tidak mau berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang telah mati. Di dalam bab yang sebelumnya, dalam fasal yang sebelumnya, di dalam fasal fadli dzikri ghairi muqayyad biwaqtin, keutamaan zikir yang tidak dibatasi oleh waktu, beliau laki-laki Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau mengutip hadis yang beliau riwayatkan dari Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari dan Abil Husain Muslim bin Hajjaj al-Qushairi an-Naisaburi, yang kita kenal dengan nama Imam Muslim, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala. Sahabat Abu Hurairah beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman. Sabda dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, ada dua kalimat yang ringan sekali kita ucapkan. Lisan kita ketika mengucapkannya mudah, tetapi nanti akan berat timbangannya di mizannya Allah Subhanahu wa taala. Ketika amal-amal ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih daripada itu, habibatani ilar rahman, begitu disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Allah Ar-Rahman. Dan ternyata
Dua kalimat tersebut adalah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di dalam kita menjalani kehidupan ini terkadang di luar yang wajib, contohnya salat, kadang-kadang tidak bisa istiqomah kita kerjakan, tidak bisa kita continue melaksanakan salat malam contohnya, atau salat duha contohnya. Atau mungkin di dalam hal bersedekah kita tidak bisa melaksanakan secara rutin sedekah tersebut kepada fakir, kepada miskin, kepada anak-anak yatim. Atau mungkin ibadah puasa selain daripada puasa yang wajib mungkin tidak bisa kita laksanakan secara kontinu, secara terus-menerus. Atau mungkin ibadah-ibadah yang lain tidak bisa kita laksanakan secara terus-menerus. Ini bisa menjadi opsi. Ini bisa menjadi pilihan bagi kita semua di dalam keseharian kita, dalam keadaan bagaimanapun, bahkan dalam keadaan junub sekalipun, kita ucapkan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini adalah dua kalimat yang lisan kita ketika kita mengucapkannya begitu mudah, begitu ringan, mulut kita begitu mudah, begitu ringan untuk mengatakannya, dan tetapi ternyata nanti akan berat timbangan amalnya di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika amal kita ditimbang di mizannya Allah Subhanahu wa taala. Lebih daripada itu sekali lagi, ternyata kalimat ini begitu disukai oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita mengucapkan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat kepadanya, dan semoga kita semua nantinya oleh Allah Subhanahu wa taala dicatat termasuk orang-orang yang dikasihi, dan kemudian ketika kita diwafatkan, Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.